Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan pada pagi hari ini. Sebelum kita semuanya belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang mendasari di dalam kita melaksanakan aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dulu berdoa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah, karena di pagi yang indah ini, Engkau anugerahkan bagi kami napas kehidupan yang baru, sehingga kami boleh menikmati indahnya pagi hari ini, dan kami boleh menikmati pagi yang begitu indah saat ini. Dan jikalau sebentar kami akan mengawali segala kegiatan dan aktivitas kami di hari ini Tuhan, dan kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bersabda, berfirman bagi kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi kami supaya kami bisa mendengar, merenungkan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 yang demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat di siaran-siaran televisi, terutama pada berita untuk pemilihan Putri Indonesia, di mana Putri Indonesia ini adalah salah satu kontes kecantikan yang bergengsi di Indonesia. Putri yang terpilih nantinya akan menjadi wakil Indonesia pada kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses seleksinya pun tidak main-main, karena setiap calon Putri Indonesia wajib memiliki kriteria tertentu yang dapat mewakili daerah provinsinya masing-masing. Setelah itu mereka pun harus melalui sebuah proses seleksi yang berikutnya, yang kerap kali disebut dengan namanya proses karantina. Tidak hanya dalam ajang Putri Indonesia saja, tetapi dalam setiap kontes Ratu Kecantikan pasti selalu ada. Yang namanya proses karantina, selama beberapa hari, semua kontestan akan dikumpulkan untuk mengikuti serangkaian acara dari pihak penyelenggara. Di masa karantina tersebut, selain diberikan pembelajaran dan bimbingan, para peserta juga akan diamati dan dinilai oleh para dewan juri. Penilaian tersebut nantinya akan sangat berpengaruh pada gelar yang akan didapatkan di malam final. Apabila dalam sebuah kontes kecantikan saja, para peserta harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memperoleh mahkota dari pihak penyelenggara, apalagi dengan kita. Dalam menjalani kehidupan, sadar atau tidak sadar, kita pun juga sedang diamati dan dinilai oleh Sang Empunya kehidupan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah sepatutnya kita tidak hidup sembarangan atau sesuka hati, melainkan kita harus memiliki kehidupan yang berbobot. Karena pada dasarnya hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi Kristus yang sudah hidup di dalam diri kita. Ini bisa kita baca dari Galatia
2 ayatnya yang ke-20. Sehingga sudah seharusnya kita menyertakan Dia di setiap langkah kita, supaya ketika waktu kita di bumi ini sudah selesai, kita boleh kedapatan berkenan di hadapan Bapa dan dikaruniakan mahkota yang kekal. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita harus memiliki kehidupan yang berbobot, sebab Tuhan akan menghitung dan menimbang kehidupan kita. Kiranya renungan pagi saat ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali menghadap Tuhan. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan kehidupan yang berbobot. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Engkau mengingatkan bagi kami supaya kami semua bisa melakukan kehidupan kami yang berbobot, kehidupan kami yang senantiasa berperilaku dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami. Engkau berikan keberanian, Tuhan berikan bagi kami hikmat supaya kami bisa memilah mana yang baik untuk kami bisa menjalani kehidupan ini, dan kami bisa membuahkan hasil untuk hidup yang berbobot di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika di dalam kami merenungkan firman-Mu masih terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau sendiri yang berkenan mengampuninya. Sebentar kami semua akan melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkenan menyertai kami. Tuhan, tuntun dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.